Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang dialog dengan Syiah. Lalu si Syiah itu menggeruduk ke rumah saya, datang untuk berdebat. Sekitar tahun 2007, sudah lama ya, sekitar berapa? 17 tahun yang lalu, tahun 16. 2007 saya undangan acara pernikahan di daerah saya sendiri, kira-kira dari rumah hampir 2 kilo. Saya diminta menjadi penceramah waktu itu. Ada beberapa kiai yang hadir, ada Kiai Khairuzzat, ada almarhum Kiai Somad, dan beberapa kiai yang lain. Dan ternyata MC-nya yang menjadi MC seorang Syiah. Ketahuan kalau Syiah dari narasi-narasinya ketika membaca rangkaian acara dan muqaddimahnya. Muqaddimahnya itu narasinya Syiah. Akhirnya kiai-kiai yang ada waktu itu bisik-bisik pada saya agar ceramahnya menyentil, menyinggung Syiah ini. Akhirnya di ceramah itu saya berbicara tentang pernikahan yang paling ideal di dalam Islam. Waktu itu saya sampaikan pernikahan ideal pertama adalah pernikahan baginda Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Lalu yang kedua, pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah alaihimassalam radhiyallahu anhuma. Karena dalam pernikahan ini sangat kelihatan sekali persatuan para sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pernikahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Ummu Kulthum, putri Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Selesai acara itu ya, acara selesai, orang-orang sudah pada pulang. Yang belum pulang hanya kiai-kiai waktu itu. Nah, sang MC yang Syiah itu menghampiri saya. Lalu dia nanya, "Ustadz, saya ini iskal, merasa ganjil dengan ceramah Ustadz." Saya bilang, ini ceramah, bukan diskusi, bukan dialog, jadi gak boleh disanggah. "Enggak Ustadz, saya bukan membantah atau menyanggah, tetapi mau tanya," katanya. "Tanya apa?" "Pernikahan Syarifah Ummu Kulthum, putrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah dengan Sayyidina Umar, itu apa masuk akal?" Lalu saya bilang, ya sangat masuk akal. Menikah sesama manusia itu sangat masuk akal. Laki-laki dan perempuan menikah itu masuk akal. Lalu kata MC itu, "Bukan begitu Ustaz, jangan-jangan riwayatnya ini palsu." Lalu saya bilang, ini justru riwayat yang sahih dan punya anak, bahkan sampai punya anak. Kitab-kitab sejarah baik dari kalangan Sunni maupun Syi'i menyebut kisah ini. Lalu kata si MC Syiah itu, "Loh Ustaz, apa mungkin dari segi usia Ummu Kulthum dinikahi oleh Sayyidina Umar?" Saya bilang, ya mungkin saja, karena Rasulullah SAW wafat lalu diganti oleh Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Abu Bakar menjadi khalifah, dan di awal khalifah kira-kira dapat 6 bulan Siti Fatimah wafat. Nah, Ummi Kulthum ini kan lahirnya ketika Rasulullah SAW masih hidup.
Artinya ketika Umar ini menjadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah. Ketika Umar ini menjadi khalifah, berarti Ummi Kulsum ini usianya sekitar 3 tahun atau lebih. Dan menuju usia pernikahan itu kan tinggal menunggu sedikit. Karena di Arab, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah usia 7 tahun, lalu berkumpul dalam rumah tangga itu berusia 9 tahun. Nah, dari usia sekitar 3 tahun menuju 9 misalnya, itu kan menunggu 6 tahun lagi. Dan Sayyidina Umar menjadi khalifah itu lama. Lalu Syiah itu bilang, iya Ustaz, Sayyidina Umar jadi khalifah 22 tahun. Lalu saya bilang, kalau 22 tahun lebih masuk akal, tinggal nambah berapa tahun lagi untuk usia pernikahan. Padahal sebenarnya Sayyidina Umar itu usia menjadi khalifah 10 tahun. Jadi si Syiah ini keliru. Itu akhirnya apa? Waktu itu dialog selesai. Akhirnya MC ini minta alamat rumah saya. Kira-kira dapat 1 bulan, MC ini datang ke rumah. Sampai di rumah, dia ngobrol-ngobrol, dan saya melupakan debat yang sebulan yang lalu. Tahu-tahu dia nanya, Ustadz ini punya kitab tafsir Ad-Durrul Mansur. Ya ada tafsir Ad-Durrul Mansur. Kenapa? Boleh pinjam Ustadz? Oh boleh. Saya buka di laptop waktu itu tafsir Ad-Durrul Mansur di komputer. Ternyata yang dibuka surat Al-Ahzab, yang ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Lalu dia bilang, Ustaz, ini di tafsir Ad-Durrul Mansur ahlal bait ada 4 riwayat. Pertama menyampaikan ahlul bait ini maksudnya istri-istri Rasulullah. Terus lalu 5 riwayat berikutnya ahlul bait ini maksudnya keluarga Rasulullah termasuk anak cucunya. Artinya bukan istrinya. Terus, lah ini menurut Ustadz yang benar yang mana? Saya bilang, kalau menurut kami Ahlus Sunnah benar semua. Karena istri itu keluarga, anak cucu juga keluarga. Lalu kata Syiah ini, masa begitu Ustadz? Ini kan 2 hal yang berbeda. Masa 2 hal berbeda tapi benar semua? Saya bilang, ya contohnya ini memang berbeda tapi benar semua. Kalau benar, masa mau disalahkan? Nah, akhirnya kata dia, enggak Ustadz, minta yang lebih ilmiah. Yang lebih ilmiah bagaimana? Loh, kalau lebih ilmiah tambah benar ini. Dari tadi kan memang ilmiah. Jadi kata para ulama di dalam ilmu tafsir Al-Itqan fi Ulumil Quran, dijelaskan perbedaan ulama salaf dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran itu ada 2 macam. Ada ikhtilaf tanawwu, berbeda tetapi sebenarnya itu hanya variasi antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi dan menyempurnakan, tidak saling menafikan. Ini namanya ikhtilaf tanawwu. Yang kedua ada ikhtilaf tidad, perbedaan yang saling bertentangan, saling menafikan. Nah, kata para ulama, sebagian besar perbedaan ulama salaf dalam penafsiran Al-Quran itu perbedaan tanawwu, berbeda tapi pada hakikatnya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Contoh dalam Al-Fatihah ayat ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebagian ulama salaf menafsirkan jalan yang lurus Al-Quran. Sebagian lagi menafsirkan jalan yang lurus itu Islam. Ini yang benar mana? Ya benar semua walaupun beda. Karena Al-Quran ya Islam, karena Al-Quran ya Islam, kemudian Islam ya Al-Quran, dan itu sama-sama jalan lurus memang. Sama dengan ini, satunya keluarga Nabi, istri-istri Nabi, satunya keluarga Nabi, kerabat dan anak cucunya. Ya memang keluarganya semua. Istri itu keluarga, saudara, paman, bibi, keluarga, anak cucu juga keluarga. Mau dibilang bukan. Jadi begitu. Akhirnya
Si orang Syiah ini nggak bisa jawab. Setelah itu Syiah ini bilang, Ustadz, antum ikut saya. Ikut kemana? Ikut Syiah katanya. Loh, kok saya yang ikut kamu? Kan dari kemarin yang kalah debat Syiah. Masa yang menang ikut yang kalah? Itu kan tidak betul kan? Mestinya yang kalah ikut yang menang. Lalu kata si Syiah ini, enggak gitu Ustadz. Kami ini Syiah lebih dekat kepada agama dari dua hal. Apa? Yang pertama, kami mazhabnya mazhab Ahlul Bait, mazhab keluarga Nabi. Yang kedua, nasab kami Ahlul Bait. Dia mengaku Ahlul Bait karena dia keturunan India, entah Pakistan, marganya Khan. Ada Khannya ya di belakang tuh, kayak orang-orang India. Lalu saya bilang, antum bilang mazhab Syiah mazhab Ahlul Bait, itu pengakuan antum. Kalau menurut kami Syiah itu bukan Ahlul Bait, tetapi mazhabnya ikut mazhab Yahudi. Banyak pengaruh Yahudi di dalam ajaran Syiah. Tuh. Kemudian yang kedua ya, masalah katanya antum, karena antum merasa Ahlul Bait, lalu mazhabnya paling dekat. Loh, kita kan nggak tahu nasab antum. Dan antum juga gak tahu nasab kami. Mazhab itu gak ada hubungan dengan nasab. Bisa jadi orang nasabnya Ahlul Bait tapi menyimpang dari ajaran Ahlul Bait. Bisa jadi seperti itu. Gak ada hubungannya. Akhirnya orang itu diam, lama-lama pulang. Artinya apa? Syiah itu memang selalu mengklaim mazhabnya mazhab Ahlul Bait. Padahal kalau diteliti, dipelajari, itu banyak pengaruh Yahudi di dalam mazhab Syiah. Ini kisah debat tahun 2007 ya, di tempat walimah dan di rumah saya. Dan insya Allah pada edisi-edisi yang akan datang akan bercerita ketika orang HTI menggeruduk di rumah saya, kemudian debat dengan Wahabi di Manado, kemudian hakikat debat saya dengan Ustadz Ali Mustri Samjan Putra akan kita sampaikan melalui video secara lengkap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia maupun di negara-negara lain, kami di sini sedang membangun pondok pesantren Al-Hujjah yang terletak di desa Banjarpanjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sumatera. Ini lahan ada 2,5 hektar untuk pondok pesantren Al-Hujjah, Pondok Pesantren Putra, dan lahan sebelahnya 1 hektar untuk Pondok Pesantren Putri. Ini lagi pembangunan musola Putra, setelah ini asrama madrasah, kemudian kamar para asatid. Barangkali saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami harap ya, harapan kami semuanya silahkan yang akan memberikan kontribusi sumbangan bagi pondok pesantren kita ini. Ini insya Allah ya, tujuannya untuk mendidik putra-putri kaum muslimin, terutama yang berada di Provinsi Riau, ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah. Saya berharap, kami semuanya berharap, sumbangan terbaik Anda untuk pondok pesantren Al-Hujjah ini disalurkan melalui rekening kami di Al-Hujjah, Yayasan Al-Hujjah, Yayasan Islam Al-Hujjah Riau. Sekian harapan dari kami, juga pemberitahuan. Mudah-mudahan Anda semuanya tertarik untuk memberikan kontribusi dan sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan itu.
Sama semua kalau kondisinya sama. Maksudnya sekali jalan gitu? Iya. Istilahnya keras tadi itu bisa untuk ganti saung dia makan, nah, duduk gitu. Kalau plan ke depan Pak Yai tiap bangunan ada saungnya Pak Yai. Tiap bangunan itu kan tinggi, hampir berapa meter jarak kemarin tinggi kok. Karena kan gedung kan lantai 3 tuh Pak. Kalau jaraknya nggak tinggi, nggak lebar nanti kayak anu. Betul seperti semuanya. Iya. Soalnya alhamdulillah yang jalan ternyata ini nggak bisa. Hanya mana akhirnya dia berbalik taruh kompas di Masjid Demak katanya. Nanti tempat yang itu kan nanti namanya satu-satu. Nanti di atas Pak, nanti kasih plakat.